majelis berkah doa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Muhammad Yusuf SKJ MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu 'azim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tempat sesungguhnya adalah tempat yang sangat luar biasa yang bisa kita gunakan untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya dan mudah-mudahan kelak kita di hari akhir. Yang terhormat Ketua Majelis Talim Al-Amanah yang saya hormati, Ibu Lurah, yang saya hormati Bu RT, yang saya hormati para penyesepuh dari Majelis Taklim ini, kemudian juga para hadirin dan para tokoh untuk mendirikan majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal, balasan yang Allah tidak mengirakan, kita tidak dapat mengirakan, sehingga balasannya itu yang luar biasa yang kita terima nanti di hari akhir. Allahumma amin. Baik, sebelum saya ceramah barangkali ada perlunya kita sholawat dulu ya. Sholawat yang pendek aja, yang sholawat ini indah kita lakukan. Biasanya kalau kita galau ini enak kita lakukan ya. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sampaikan yang pertama adalah sebelum menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, yang tentunya pada malam hari ini sudah masuk di bulan Sa'ban semuanya, hari yang ke-6, tapi tidak menjadi mengurangi dari nilai kita melaksanakan Isra dan Mi'raj. Karena pelaksanaan Isra Mi'raj ini kapan aja kita laksanakan boleh, yaitu awal di bulan Rajab boleh, ya bahkan sebelumnya juga boleh. Jadi bukan hanya pada tanggal 27 Rajab, tapi dilaksanakan setelahnya juga nggak masalah. Yang penting adalah niat kita supaya dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang saya hormati, inti daripada Isra dan Mi'raj adalah adanya perintah Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya bertanya dulu. Saya bertanya kepada ibu-ibu, ada nggak yang tahu sebelum Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, adakah kewajiban sholat sebelumnya? Ada nggak? Nggak ada. Ada apa tidak ada? Nggak ada. Oke, saya jawab sendiri kalau begitu ya. Jawabannya ada, Bu. Jadi para nabi terdahulu itu ada sholatnya sholat wajib, tapi sholatnya adalah sholat malam. Dilaksanakannya ada pada waktu malam hari setelah tidur, kemudian bangun untuk melaksanakan sholat. Yang melatar belakangi termasuk Isra Mi'rajnya adalah ketika itu Rasulullah gundah gulana luar biasa setelah ditinggalkan oleh istrinya yang sangat dicintai, yaitu Khadijah, yang mana Khadijah ini adalah wanita yang luar biasa, wanita yang cantik, kekayaannya juga luar biasa. Kekayaannya pun ya itu dari orang-orang Mesir, orang-orang yang di Quraisy kalau dikumpulkan, maka kekayaan Khadijah ini lebih banyak daripada mereka. Kemudian Khadijah ini juga yang lama juga banyak, tapi Khadijah ini ternyata dia memilih Rasulullah karena akhlaknya Rasulullah jujur. Ketika jujur itu, tapi yang ternyata apa? Ketika Rasulullah ya setelah mendapatkan perintah untuk menjadi nabi dan menyampaikan apa yang menjadi perintahnya Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yang ternyata Khadijah ini hartanya dihabiskan untuk berdakwah. Kita bayangkan ya, hartanya habis. Kemudian menjelang ajalnya Khadijah pun memanggil anaknya Fatimah, "Toh Ali datang kemari." Kemudian ada apa, Bu? Gini loh, saya ini kan sudah merasa untuk tidak kuat di dunia dan akan kembali ke alam barzah. Saya akan meninggal dunia. Tapi saya takut nanti akan siksa kubur. Kemudian tolong sampaikan ke Pak Yahya untuk diberikan jubah yang ketika menerima wahyu yang pertama itu untuk dijadikan kain kafan. Kemudian disampaikan oleh Fatimah, "Wahai Rasulullah, ibu kita meminta jubah kalian yang ketika mendapatkan wahyu yang pertama untuk dijadikan kain kafan." Ketika itu Rasulullah langsung bersedih luar biasa, membayangkan bagaimana Khadijah ini hartanya habis untuk berdakwah, sedangkan yang diminta cuma kain surban yang untuk menjadikan kain kafan. Hartanya padahal habis. Makanya Khadijah adalah termasuk orang yang luar biasa. Ya. Kemudian kenapa Rasulullah ini mendapatkan perintah sholat ini kepada umat yang terakhir, kok bukan umat-umat yang terdahulu sholat 5 waktu ya? Karena galaunya Rasulullah tadi itu ya, galau tentang umatnya, di mana ditinggalkan pula oleh pamannya. Siapa pamannya? Yaitu Abu Thalib yang menjaga Rasulullah ketika dimanapun dia dihadang oleh orang-orang Quraisy. Beliau ini melindungi baginda Rasulullah. Abu Thalib juga termasuk orang yang mendapatkan kabar yang pertama bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka dijagalah oleh pamannya ini. Ketika itu paman juga meninggal dunia. Terus umat Nabi Muhammad yang waktu itu berdakwah sudah hampir 10 tahun atau kurang lebih 10 tahun, dakwahnya yang menerima dakwah ini cuma sedikit di kota Mekah. Kemudian juga apa yang terjadi, rongrongan dari orang-orang kafir ini semakin gencar. Kenapa? Orang yang disegani sudah nggak ada. Sehingga Rasulullah galau. Ketika galau itulah maka Allah
ya menghibur baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu yang saya hormati, sholat yang dibawa Rasulullah ini adalah amalan yang paling utama yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita. Siapapun orangnya, ya, walaupun setinggi apapun ilmunya, kalau orang itu meninggalkan sholat 5 waktu, na'udzubillah, nanti di sana itu ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu yang disertai dengan sholawat, maka orang tersebut insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi nanti jangan heran Anda mengaku muslim, mohon maaf ya, tapi ketika Anda tidak melaksanakan sholat, ketika itu mau ngaku umatnya Nabi Muhammad, datang kita pada hari kiamat ngumpul di umat Nabi Muhammad, kamu bukan umatku tak perintahkan sholat 5 waktu. Kalau umat yang terdahulu cuma sholat malam saja, ini umatku harus sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat 5 waktu berarti bukan termasuk umatku. Sana kau pergi, bukan umatku. Sedih nggak? Sedih banget, luar biasa. Padahal kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Kegiatan majelis taklim kita ini ya, tadi dapat bocoran ya, cuma 5 hari belajar, terus dibentuk juga majelis taklim hanya beberapa bulan yang lalu. Ini kegiatannya sudah luar biasa, ngajinya sudah bagus, sholawatnya sudah bagus, sambutannya puluhan juga bagus ya. Alhamdulillah ya. Ini ya, kayaknya RT yang lain kayaknya belum punya majelis taklim ya. Cuman RT 8 ini yang alhamdulillah sudah ada memiliki majelis taklim. Entah kalau yang sudah di Teluk sana ya. Kalau lingkungan kita Rinding sini kayaknya saya belum mendengarkan ya. Belum dapat bocoran kalau sudah ada majelis taklim seperti kita. Ibu-ibu yang saya hormati. Nah, ketika kita tidak diakui umat Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Yang terjadi kita adalah nanti di sana ya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Maka ketika itu Rasulullah pernah bersedih. Jadi siup ya. Siupnya itu ya betul-betul siup. Kenapa siup? Karena Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj ya, ini belum ya, saya cuplik dulu. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah diajak menuju surga. Ketika menuju surga, bahagialah Rasulullah. Tempatnya indah, bersih, luar biasa. Tidak pernah disapu tapi bersih. Nggak ada pelayannya tapi bersih. Pelayannya pun tidak tampak mandi tapi cantik yaitu bidadari ya. Kemudian ketika itu Rasulullah bahagia. Ketika itu akhirnya Rasulullah ditunjukkan tempat yang namanya neraka. Ketika itu apa yang terjadi? Ketika melihat neraka, Rasulullah langsung sedih. Kemudian berapa tingkat wahai Jibril ini? Wahai Rasulullah, tingkatan nerakanya ada 7. Yang paling dalam apa? Yaitu neraka Sakor. Apa itu neraka Sakor? Yaitu tempat-tempatnya Raja Namrud, Fir'aun ya, dan bala tentaranya, termasuk orang-orang yang ketika mendirikan sholat dalam keadaan musala, menyebut nama Allah jangan sedikit sholatnya malas-malas, itu nanti di neraka Sakor. Kemudian nanti tingkatan yang paling atas siapa? Kemudian ketika ditunjukkan ya, maka di situ wahai Rasulullah, ini adalah bagian dari umatmu nanti banyak masuk di neraka ini. Namanya neraka jahanam. Langsung Rasulullah langsung siup. Ketika siup kemudian bangun. Kenapa umatmu seperti ini? Ya, karena umatnya Nabi Muhammad itu banyak hanya yang mengaku di dalam di mulutnya mengaku tapi di hatinya tidak sesungguhnya. Yaitu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik ya.
Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk di sana. Tapi ada yang menggembirakan wahai ibu. Suatu ketika Rasulullah sudah 400 tahun di dalam surga. Rasulullah kemudian tuh tiba-tiba ingat, ya Allah, tapi bukan pada Allah. Pada saat itu Rasulullah dikisahkan dalam kitab itu adalah Rasulullah mengadu kepada Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, umatku satu yang belum masuk surga, padahal sudah 400 tahun. Sehari di sana itu sudah 1000 tahun ketika itu. Bagaimana nanti 400 tahun itu Nabi Muhammad ingat umatnya. Maka Rasulullah mendatangi Jibril. Kemudian Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka siapa? Malaikat mencari, dicari keliling nggak ketemu. Kemudian sampai ujung pojokannya neraka nggak ketemu. Kemudian kembali dua Jibril nggak ketemu. Kemudian Rasulullah bersimpuh, kemudian menghadap pada Allah, ya Allah, umatku masih satu yang belum masuk surga. Kemudian Allah menunjukkan tempatnya, itu loh, itu di paling ujung di sana itu. Kemudian ada lorong, ya, nanti masuk yang ikhlas, masuk lagi ke dalam amanah 2, masuk lagi ke dalam. Tuh, nggak pernah dilewati orang di sana itu. Nah itu masuk di sana, cari di sana. Ya. Maka malaikat langsung mencari, maka dicarilah. Ketemu seperti ranting yang gosong. Tahu ranting bu ya? Seperti apa, kayu yang gosong, sudah tidak terbentuk lagi, dililit oleh ular. Ya, kepalanya banyak, jadi ular nanti di neraka itu bukan satu kepalanya, tapi ada yang 2, ada yang 3, gigitin itu tubuhnya sampai kosong. Tapi ada wiritannya. Apa wiritannya orang yang di dalam neraka tersebut? Beliau mengucapkan, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu yang dibaca ketika beliau masuk neraka. Ternyata orang tersebut itu ada imannya ketika dia yakin kepada Allah, walaupun beliau belum sempat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Allah itu akhirnya mengangkat orang tersebut itu oleh malaikat langsung diangkat. Ini mungkin orangnya yang dimaksud. Kemudian diambil oleh malaikat, kemudian dibawa ke telaga Kausar, kemudian dimandikan. Ketika dimandikan, seketika itu langsung berubah apa bentuknya seperti manusia kita utuh, ya. Kemudian menjadi muda lagi. Jadi jangan heran ya kalau nanti umur kita sekarang sudah 50 tahun, ada yang 60, maaf dulu, ada yang 70 barangkali. Nanti di surga itu kita kembali muda. Jadi termasuk orang tadi itu, ya, yang enggak bentuknya sudah enggak rupa manusia, sudah seperti ranting yang gosong. Ketika dimandikan pakai air telaga Kausar, maka berubahlah wajahnya dan bentuknya itu seperti muda kembali. Ya, umurnya kura-kura yang kira-kira lebihnya adalah antara 30 tahun ke bawah, antara 25-24. Umurnya sekitar itu. Dan itulah orang yang terakhir nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu mau masuk surga? Ya. Kalau masuk surga kuncinya tadi itu ya, sholat 5 waktu. Baik, ini tadi baru pembukaan awal untuk ceramah ya, yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk kepada yang intinya adalah tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan tema kita adalah di situ bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah kita tingkatkan iman dan takwa. Suatu ketika orang yang tidak percaya, jadi pasca, nanti ini masih cerita ya, pasca dan sebelumnya nanti baru Isra Mi'rajnya ya. Jadi ketika pasca Isra dan Mi'raj juga terjadi sesuatu yang aneh. Apa itu? Ketika itu ada orang Badui itu orang kampung dan kolot. Dia pokoknya bahasanya logikanya. Kalau nggak masuk logika, berarti itu dianggap bermain-main dan dianggap tidak benar. Ketika itu Rasulullah setelah menghadapi Abu Lahab dan turun surat Al-Lahab, kemudian Rasulullah duduk sendiri di pojokannya Ka'bah. Ketika duduk,
Kemudian datang tiba-tiba seorang pemuda, badannya kekar, tampak dari seorang pemuda dari kampung yang tubuhnya kuat. Kemudian tanya kepada Rasulullah, apakah engkau yang bernama Muhammad? Iya benar. Kalau begitu, tolong kamu berdiri. Jadi ini kira-kira kurang ajar nggak Bu ya? Ada yang orang nggak kenal datangi kita lagi termenung. Ada seorang pemuda datang, kemudian kita disuruh berdiri. Tapi akhlak Rasulullah luar biasa. Dia langsung berdiri. Sudah berdiri, disuruh angkat kaki kanan, angkat kaki kanan. Kemudian disuruh angkat kaki kiri. Jatuhlah Rasulullah. Ketawa dia terbawa, aku bohong, kamu katanya bisa terbang. Karena dia mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah merangkul orang tersebut. Hai Le, sini Le, saya kasih tahu Le. Kamu kan pengen tahu peristiwa Isra dan Mi'raj? Iya. Terus pengen tahu bener atau pengen tahu aja? Pengen tahu bener. Kalau pengen tahu bener, kamu datangi seseorang yang bernama Sayyidina Ali. Maka dia mencarilah seseorang pemuda yang bernama Sayyidina Ali. Maka didatangi, ya, ketika rumah dibuka, nggak salam, langsung nanya, masuk melonong, apakah kamu yang bernama Ali? Kemudian saya bernama Ali. Kalau tentunya Sayyidina Ali enggak menjawab. Ada apa? Katanya engkau mengetahui peristiwa dan Isra dan Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Iya benar. Lalu saya diperintahkan Muhammad untuk menemui engkau untuk menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan engkau yang tahu. Oh gitu ceritanya. Iya. Maka ketika itu dia dirangkul oleh Baginda Ali. Sayyidina Ali langsung merangkulnya, kemudian dibawa ke pintu, sampai di pintu, kemudian Sayyidina Ali mengambil pedangnya dan potonglah lehernya. Terus sahabat yang lain langsung protes, wahai Sayyidina Ali, kenapa ini kok dipotong? Ini kan pengen tahu peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahai para saudaraku, ini kan orang sudah tahu sendiri dari Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menyampaikan, dia nggak percaya. Terus suruh nanya kepada saya bukan pelakunya. Oh ditanya, kan salah. Berarti Rasulullah suruh membunuh. Ketika dibunuh, dia meninggal. Jadi orang-orang yang nggak tahu, nggak yakin, nanti di dalam kubur itu tahu. Oh Isra Mi'raj itu benar. Nabi Muhammad itu benar. Oh perintah sholat itu benar. Itu orang kalau sudah di dalam kubur. Mau kembali nggak bisa. Nyawanya sudah nggak ada sudah, ya. Kecuali Allah yang menganugerahi, ya, keistimewaan. Ada yang orang meninggal hidup kembali itu ada, ya. Ketika Allah menghendaki ada, ya, dan banyak kisah. Itu salah satu cerita setelah Isra dan Mi'raj. Ada pemuda yang tidak percaya. Padahal kita diperintahkan untuk apa? Iman dan takwa. Nah, saya tanya, ibu yakin nggak kalau Nabi Muhammad itu mengalami Isra dan Mi'raj? Yakin betul? Iya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu melaksanakan, Allah menjalankan Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Allah yang menjalankan. Ini adalah bukti keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebesaran Allah itu bisa aja seperti Anda mimpi itu kayak nyata nggak Bu? Iya, seakan-akan seperti nyata, ya. Dikejar ular seakan-akan lari betul, padahal kita akan kemana-mana, cuma di situ, ya. Itu seperti nyata. Terus pernah nggak mimpi ketemu orang yang meninggal dunia? Pernah kan? Ngobrol? Enggak, rata-rata biasanya senyum aja ya. Orang yang sudah meninggal dunia kalau ketemu kita itu wajahnya kadang tambah muda, kemudian senyum sama kita, itu bisa cukup, ya. Kalau bisa ngobrol, alhamdulillah, ya. Kalau saya sudah pernah mengalami ngobrol sama orang-orang yang seperti di alam barzakh, ngobrol, tapi kali ngobrol sampai di ujung saya heran. Ini yang saya temuin kok orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya saya bangun ketika ya Allah, ya, ternyata saya ditampakkan, ya, seperti mungkin perjalanan, ya, Isra Mi'raj Rasulullah, ya, tubuhnya langsung berjalan. Itu yang dialami oleh pemuda tersebut ketika percaya Isra dan Mi'raj, maka disuruh
meninggal. Ya, ketika meninggal seseorang itu pasti percaya. Ada satu kisah lagi yang tentang orang yang kolot mau bukti. Jadi orang Badui juga. Tapi ini sudah di zaman yang sudah di masa tabi'in. Ya, yaitu zamannya Abu Nawas. Ada seorang yang pemuda itu datang. Kemudian dia ngamuk-ngamuk. Ya. Dia ngamuk-ngamuk ingin menunjukkan, ya, dia nggak percaya adanya Allah. Apa buktinya Allah itu satu? Apa buktinya? Dia minta buktinya. Yang kedua, pertanyaannya itu mana duluan bumi ini dengan Allah? Kemudian pertanyaan yang ketiganya, dia menyatakan kalau setan itu dari api, kemudian dibakar oleh api, berarti dia nggak kepanasan dong. Percuma aja dia dibakar di api. Ya. Akhirnya rajanya itu bingung, ini gimana jawabannya? Ingat tiba-tiba ada seorang yang sangat cerdas, yaitu bernama Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya dipanggil, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Kemudian pertanyaannya, wahai Abu Nawas, aku mau bertanya. Apa pertanyaannya? Apa buktinya Allah itu ada, Allah itu satu? Kemudian Abu Nawas dengan orang cerdas, dia langsung berpikir apa jawabannya. Tapi ketika itu dapat hidayah dari Allah SWT. Kemudian Abu Nawas, ya, memberikan tulisan, karena tulisan itu orang yang pertama menulis itu Nabi Idris. Abu Nawas berarti sudah bisa menulis, ya. Karena para sahabat tidak bisa menulis. Abu Nawas menulis angka 3. Ditulis angka 3. Angka 3 ini asalnya dari mana? 2 ditambah berapa? 1. Ya, berarti 2 ditambah 1. Kemudian Abu Nawas menulis lagi 2. Berarti 2 ini 1 ditambah 1. Abu Nawas bertanya balik lagi, kamu tahu nggak 1 ini dari mana? Bingung orang yang nanya. Iya, 1 dari mana ya? Kok bisa 3 ditambahkan 2 kok jadi 3? Tambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Satunya dari mana? Ternyata inilah Abu Nawas yang cerdas, bahasanya bukti Allah satu dari huruf angka 1 aja sudah membuktikan bahasanya Allah itu esa. Kemudian oke, jawabanmu masuk akal. Akhirnya dia menerima. Ya. Kemudian yang kedua, mana bumi dengan alam semesta ini dengan Allah? Kemudian Abu Nawas bertanya balik, kamu tahu nggak ayam atau burung? Tahu? Mana duluan ayam dengan telur? Bingung dia. Ayam dari telur, telur dari ayam, bingung sendiri. Mana lebih duluan? Kalau orang yang Muslim pasti tahu bahasanya Allah menciptakan ayam dulu, baru bertelur, baru dikerami, baru ayamnya bertelur. Tentunya kita tahu. Kemudian yang terakhir, yaitu pada saat itu kamu, pertanyaan yang terakhir ini kamu jangan marah ya. Pokoknya jawabannya apapun kamu jangan marah. Oke, siap, janji ya? Iya, janji. Langsung ditabuk pipinya. Langsung, aduh, sakit. Kemudian ditanya, tanganku dari apa? Dari kulit. Pipimu dari kulit. Sama enggak? Sama. Saya tampar sakit enggak? Sakit. Itulah nanti iblis di neraka juga sama. Walaupun tidak api, tapi ditampar dengan api, dia akan merasakan kesakitan. Bukan tidak kesakitan, kesakitan. Ya, ini adalah cerita bahwasanya kita harus yakin adanya Allah itu tanpa adanya keraguan sama sekali. Kita yakin Allah mengutus Nabi Muhammad itulah untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Baik, kita masuk ke acara intinya adalah tentang Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW itu dalam peristiwa Isra. Isra itu berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dinaiki oleh burak. Burak itu adalah seperti binatang, ya, tapi bukan binatang. Tapi sesungguhnya buruk itu memang sudah Allah ciptakan karena ini adalah tunggangan para nabi. Ya, termasuk Nabi Adam itu sudah naik buruk, sudah pernah tahu. Ya. Kemudian Nabi Muhammad itu dijemput oleh buruk tersebut, tapi sebelum dijemput Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, bukan dibelah, tapi dadanya dioperasi. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami operasi 2 kali. Ketika beliau masih
antara 2 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad lagi bermain-main masih kecil, didatangi 2 malaikat. Kemudian beliau langsung ditangkap, kemudian dicucilah hatinya itu untuk dibersihkan dari sifat-sifat binatangan. Ya, sifat-sifat binatang berarti apa? Makan, minum, tidur, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat binatang. Makanya Nabi Muhammad itu sebenarnya Nabi Muhammad tidak punya lapar. Walaupun pernah Abu Hurairah itu ngadu kepada Rasulullah, Rasulullah, ini kita 3 hari belum makan ya, perutku sudah lapar. Tapi Rasulullah pura-pura ngambil batu, ya diganjarlah perutnya itu seakan-akan ya, dia saya juga lapar. Yang sesungguhnya Rasulullah nafsu makan juga ada. Nafsu nikah itu sesungguhnya karena perintahnya Allah, karena roh Allah yang merintahkan. Maka Rasulullah itu diperintahkan nikahnya karena perintahnya Allah, bukan karena nafsunya, bukan ya, yang digembar-gembarkan oleh orang sebelah. Ya. Nabi Muhammad itu istrinya banyak, bernafsu banget, bukan ya. Tapi Nabi Muhammad itu menikahnya disebabkan karena Allah yang memerintahkan untuk dakwahnya supaya sukses. Ketika itu burung itu adalah binatangnya putih, punya sayap, kemudian badannya itu seperti keledai, ya berarti seperti kuda. Kemudian tubuhnya juga sebesar kuda, tapi kakinya pendek. Kakinya pendek. Kemudian wajahnya itu memancarkan tulisan-tulisan Muhammad. Jadi tulisannya Muhammad bukan tulisannya ya seperti bidadari, bukan, tapi itu memancarkan cahaya yang luar biasa. Jadi memang buruknya aja itu adalah memancarkan cahaya yang luar biasa. Nanti kalau pengen kenalan sama buruk, ya nanti di akhirat. Baik, ketika perjalanan itu Rasulullah naik buruk itu singgah. Yang pertama di mana? Rasulullah singgah di Madinah. Ternyata Madinah inilah tempat di mana Rasulullah yang dakwahnya sukses setelah dakwah di Mekah 10 tahun, kemudian Allah memerintahkan hijrah, yaitu di Madinah. Setelah itu singgah lagi di Baitul Lahmi. Apa itu Baitul Lahmi? Kalau orang Ibunya sekarang adalah Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Baitul negara yang tempat di mana Nabi Musa itu menyembelih binatang ya, yang dijual. Jadi di masa Nabi Musa itu banyak orang yang menjual daging. Namanya adalah Baitul Lahmi, Bethlehem. Nah, Bethlehem ini adalah tempat lahirnya Nabi Musa. Terus berjalan lagi. Kemudian menujulah ke Masjidil Aqsa itu. Kemudian Allah menampakkan tadi ya, alladzi barakna haulahu, itu yang dinampakkan apa? Yang dinampakkan pertama tadi adalah ketika di Madinah itu banyak tanaman-tanaman yang subur. Tanahnya luar biasa suburnya, punya banyak kurma-kurma, maka itu ditampakkan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad nanti hijrah ke situ. Termasuk di tempatnya Nabi Musa adalah tempat yang luar biasa, sampai kepada Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa ini Nabi Muhammad kemudian menginjak batu ya, yang disebut dengan batu suci, yang disebut sekarang adalah Kubah Sakra, yang tempatnya memang di sekitaran Masjidil Aqsa di Palestina ya. Kemudian disitulah pijakan Nabi Muhammad untuk naik ke langit. Jadi menurut beberapa riwayat, antara dunia kemudian ke alam langit ke-7 dan seterusnya, ternyata itu ada yang menembuskan. Jadi ada seperti sinyalnya sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad dari situ maka dipijaklah batu itu ketika dipijak, maka beliau mengatakan batu itu apa? Ya Rasulullah salam alaikum. Ya. Kita bayangkan batu itu adalah benda mati, tapi kok bisa mengucapkan salam? Ternyata sesungguhnya Allah itu menganugerahkan kepada manusia ini ada beberapa pengetahuan kita. Di dalam tubuh manusia itu ada 4 sesungguhnya. Yang pertama adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Robbani. Setiap manusia itu akan mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan mereka. Tapi ada yang salah, ada yang benar. Yang benar berarti mencari Allah Subhanahu wa taala, yang satu tadi adalah yang benar. Ketika dia mencari Allah yang lainnya berarti salah. Kenapa mencari Allah yang lainnya dan kenapa dia mencari Allah? Karena kita dalam lahir kita sudah bertemu dengan Allah. Kita sudah, apakah kamu percaya kepada Allah? Kita mengatakan qulu bala syahidna.
kita sudah mengatakan iya saya bersah. Ya. Tapi kenapa manusia banyak lupa? Ya, memang kita lupa. Ya. Innal insana makhluk kotor, manusia tempatnya lupa dan salah. Ya. Kita masih kecil dulu, masih ingat kalian tuh ibu-ibu, mohon maaf, ketika masih kecil dulu langsung lahir pakai baju. Ingatkah dulu waktu itu seperti apa? Enggak ingat. Ya. Kecuali baginda Rasulullah ketika di alam sana, di dalam alam rahim, beliau itu paham sehingga beliau itu sangat cerdas. Baik, lanjut. Ya. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang pertama. Kemudian bertemulah di situ Nabiullah Adam. Ya. Kemudian ketika itu malaikat mengetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang datang ini? Aku. Yang datang Jibril bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Iya, sudah diutus. Kemudian dibukakan pintunya. Ya. Setelah buka pintunya, kemudian naik lagi ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa, ya. Kemudian naik lagi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya. Kemudian bahagianya lah Nabi Muhammad ketika berjumpa Nabi Yusuf karena tampannya luar biasa. Ya. Sangat-sangat tampan. Anda atau ibu-ibu ketika Anda ngepen sama artis muncul di TV itu, ya. Ketika itu apa yang bahagia adalah wah gantengnya, ya luar biasa. Nabi Muhammad juga demikian karena ketampanan Nabi Yusuf itu seantero jagat raya itu terkenal. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Yusuf juga luar biasa. Ya. Tampaknya luar biasa, maka kebahagiaan yang didapat oleh Nabi Yusuf. Makanya ya, ketika Zulaikha mendapatkan fitnahnya ketika melihat ketampanan baginda Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dia dihina oleh ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu itu dikumpulkan untuk membuat semacam rujak. Ya. Kemudian masing-masing dikasih buah dan dikasih pisau. Kemudian ketika dia sudah kasih buah sama pisau, disuruh lewatlah Nabi Yusuf. Ketika lewat, mereka mengatakan, "Mahadza basar, in huwa illa malakul karim." Wah, ini bukan manusia ini. Yang lewat ini adalah malaikat. Sambil ngiris tangannya nggak terasa. Ya, tangannya nggak terasa dulu, iris-iris. Nah, ketika itu akhirnya, nah kan baru lihat Yusuf tangannya sendiri iris, tapi oh iya. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf juga bahagia. Kemudian ketemu Nabi Idris. Kemudian ketemu Nabi yang ke-6 ketemu Nabi siapa yang ke-6? Ya, ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ini langsung nangis, sedih karena yang disedihkan umat Nabi Muhammad ini kok banyak banget, luar biasa banyaknya, dan Nabi Musa ini adalah termasuk salah satu nabi yang bisa langsung berkalam dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu tanpa terhalang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam pernah dikepung oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya jumlahnya ribuan. Ya. Kemudian ketika dia lari di depannya terdapat lautan yang sangat luas. Nabi Musa galau bingung. Ya Allah, bagaimana ini? Di belakang ini pasukannya Fir'aun, di depan ini adalah lautan. Ya, di belakang nanti saya juga mati, ke depan juga mati. Allah memerintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu itu. Kemudian ya, ketika dipukulkan, maka apa yang terjadi? Ketika mukul 3 kali tidak terjadi apa-apa. Kemudian ya Allah, ya semakin galau lah Nabi Musa pada saat itu. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika itu Allahumma sholli ala Muhammad, jedar langsung bukalah lautan. Ya, kita bayangkan di masa Nabi Musa ternyata Nabi Muhammad juga sudah disebut sholawatnya juga disebut. Ketika terbelah lautannya, Nabi Musa langsung ya menuju menyeberangi lautan.
bala tentara ya ngikutin ketika Nabi Musa sudah sampai di tepi, kemudian dipukulkan kembali, maka tenggelamlah Firaun. Berikutnya Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ini titip salam kepada baginda Rasulullah SAW. Aku titip kepada umatmu. Ya. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah Nabi yang luar biasa. Keturunannya soleh. Ya. Keturunan yang pertama adalah dari Nabi Isa. Nabi Isa itu punya keturunannya itu adalah di Bani Israel. Termasuk ya Palestina dan semuanya itu adalah keturunan daripada Nabi Isa. Kemudian Nabi Ismail ini adalah keturunan dari termasuk bangsa Quraisy, dari bangsa Jurhum, yang disitulah sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, wajar saja kalau kita sholat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak Nabi Adam? Kenapa enggak Nabi Musa? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain? Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim termasuk orang yang menitipkan salam kepada umat Nabi Muhammad. Selain itu juga Nabi Muhammad itu keturunannya soleh. Kalau Nabi Adam ada keturunannya yang jahat, yaitu si Qabil membunuh si bukan Nabi ya. Jadi Habil dibunuh oleh Qabil. Nabi Nuh anaknya sendiri ya, anaknya sendiri tidak beriman pada Allah. Nabi Lut istrinya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim keturunannya semuanya itu adalah soleh. Makanya kita bersolawatnya kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Ketika itu Nabi Muhammad ya naik ke langit ketujuh dan Jibril juga berhenti di situ. Ya. Nabi Muhammad terus naik ke atas. Jibril nggak mampu. Kenapa? Karena kalau Jibril naik, beliau terbakar, tubuhnya nggak kuat. Nabi Muhammad naik langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul salam. Ya, jadi at-tahiyatu salam penghormatan, mubarakatuh salam keberkahan, sholawatu dan kesejahteraan dan kebaikan hanyalah milikmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau kita sholat itu bro, di tahiyat itu kita bercakap-cakap dengan Allah. Makanya sholat ya itu termasuk mi'rajnya orang mukmin ya, mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah seakan-akan di hadapan kita dan kita bercakap-cakap dengan Allah. Allah menjawab salam sejahtera kepada engkau wahai penghulu para nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmah dan keberkahan dan rahmat wa barakatuh dan keberkahan. Kemudian dijawab lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera kepada kami dan hamba-hambaku yang soleh. Siapa kami ini bu? Kita ini dapat salam. Kita langsung salam kita dari Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia enggak bu? Bahagia. Kita langsung salamnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau kita enggak sholawat. Rugi kita nggak sholat. Nanti ruginya nanti di akhirat. Setelah assalamualaikum wa alaikum sholihin dijawab oleh para malaikat. Malaikat pada di bawah ya, di bawah tapi suaranya menggema. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan tahiyat ini adalah menjadi salah satu rukun kita masyarakat sholat itu yang kita tidak boleh ditinggalkan. Ditambah ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah merayakan sholat ditambah dengan sholawat maka insya Allah diterima. Ibu. Yeah.
Jadi kalau sholat ditambah dengan sholawat, karena kita tahiyat itu baca sholawat, insya Allah diterima. Kalau nggak sholat bagaimana? Apakah ada ancamannya? Ada ancamannya. Nanti ancamannya itu tadi selain ya tempatnya, nanti awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati sholat. Nanti awal-awal yang dihisab, yang ditanya adalah tentang sholat. Baik, sholuhat sa'iru amil. Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya menjadi baik. Kalau amalnya sholatnya buruk, ya, subuh ketinggalan, duhur kecapean, ya, asar ketiduran, maghrib nggak sempat, ya. Maka kalau seperti itu ya, naudzubillah nggak dapat itu Bu, naudzubillah minta. Mudah-mudahan ya. Ini sudah kemalaman atau masih? Oh masih. Oke, kalau masih saya lanjutkan. Jadi ketika awalun yuhasabu bihi yaumal qiyamati sholat tadi. Ketika awal-awal yang disampaikan tentang sholat tadi itu, ketika sholatnya baik, maka semua amal menjadi baik. Kita kan sudah tahu dari dulu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faidah sholuhat, apabila as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, paman hajamaha faqad hajamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang dia menaruh sholatnya, maka dia menghancurkan agama. Bukan agama Islam yang hancur, agama kita sendiri yang hancur, agama pian-pian yang hancur. Ya, agama yang kita anut yang hancur, bukan agama Islamnya, tapi agama yang kita anut yang hancur. Kita merobohkan diri sendiri. Ya. Kemudian Allah juga mengancam lewat baginda Rasulullah, bainal abdi wal kufri tarakus shalah. Ya, perbedaan seseorang yang kafir dengan yang muslim adalah meninggalkan sholat. Berarti dengan hadis ini jelas yang meninggalkan sholat berarti bagiannya termasuk golongan sebelah kiri, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ketika orang yang dia melakukan sholat, maka dia masuk golongan yang kanan. Fahadainahun najdain. Bukankah Allah itu telah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kegelapan. Tinggal kita yang milih, bukan orang yang milih. Allah telah mengutus para nabi dari dulu supaya manusia itu mendapatkan peringatan dan ancaman. Ketika dapat ancaman mau melakukan, tapi ternyata manusia itu banyak yang memilih sebelah kiri. Mau bandingannya Bu, berapa bandingannya? Umat Nabi Adam, jadi keturunan Nabi Adam semuanya itu nanti ketika di alam akhirat itu bandingannya setiap 1000 cuma 1 yang masuk surga. Ayo, setiap 1000 1 yang masuk surga. Kita masuk mana? Wallahu a'lam. Sudah ikhlas belum sholatnya? Wallahu a'lam. Sholatnya karena suaminya rajin sholat, salah. Sholat karena mertuanya haji, salah juga. Ya, maka sholat yang ikhlas ini yang repot. Makanya sholat itu yang diterima itu cuma 3. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu berarti sholatnya semata-mata karena Allah. Ketika kita sholat seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa lihat ya, maka kita yang melihat Allah. Berarti Allah di mana? Tadi diterangkan di Isra Mi'raj katanya Sidratul Muntaha. Berarti Allah di mana? Allah itu dekat dengan kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya, maka jawabnya wahai Rasulullah bahwa Allah itu dekat. Dekatnya seperti apa? Yaitu seperti orang mati kita itu. Ya. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu mengawasi kita, sangat-sangat dekat. Ya. Maka mulai hari ini mari kita rajin-rajin, karena bekal yang dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sedikit cerita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu juga sholatnya dulu sholat malam. Jadi ketika sudah jam 12 malam beliau itu sahur. Ketika sahur, kemudian beliau
sholat kemudian wiritan sampai subuh. Kita mampu nggak? Berat mana? Berat sholat malam jam 12 malam sampai pagi. Kalau ibu nih saya percaya tahan, beliau itu 2 hari 2 malam nggak tidur nggak apa-apa, terbiasa. Ya. Kalau yang nggak pernah ini ya, aduh ngantuknya luar biasa, nggak tidur 2 malam, besoknya dibalas 2 hari 2 malam. Ya. Nabi Isa juga demikian, malam harinya beliau sholat sampai pagi, paginya puasa sampai nanti maghrib. Pernah kejadiannya yang menarik adalah ketika ibunya Maryam itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ibunya meninggal, Nabi Isa ini nggak tahu. Ya. Nabi Isa nggak punya bapak. Ya. Nabi Isa itu nggak punya bapak, tapi punya ibu. Bapaknya siapa? Gak usah ditanya, itu adalah kuasanya Allah, keagungan Allah, termasuk perjalankan Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad Allah menciptakan ya, yang namanya Nabi Isa, itu juga keagungan Allah. Jangankan ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada ibu aja Allah bisa menciptakan. Siapa? Nabi Adam, nggak punya bapak ibu, ya, muncul Nabi Adam, karena keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah ketika itu yang terjadi, ketika ibunya meninggal dunia, Nabi Isa ini melihat ibunya ini masih militan duduk, dilihati. Nabi Isa juga nggak buka puasa, ditungguin, karena Nabi Isa itu biasa kalau makan sahur bersama-sama, buka bersama-sama. Ibunya nggak sahur, dia juga nggak sahur. Ibunya nggak buka puasa, juga nggak buka puasa. Maka sampai 2 hari. Ketika itu pagi harinya baru mendapatkan berita dari malaikat, wahai Nabi Isa, ibumu itu telah wafat, telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi Isa berbuka puasa, ya, kemudian baru tahu bahwa ibunya meninggal dunia. Ya, kita bayangkan orang terdahulu itu kalau orang tua kita sholat, ya, itu nggak berani mengganggu. Anak kita itu sekarang aneh, kita lagi wiridan, ya, disenggol, mak ada WA. Kadang buka puasa pun ya, kita masih ada tadarus sedikit. Mak sudah bunyi azan. Kalau ya nabi-nabi terdahulu itu ya, itu ada orang yang sholat nggak berani mengganggu. Nabi Yusuf juga demikian. Setelah menikah dengan Zulaikha, Zulaikha akhirnya menjadi istrinya. Ketika Zulaikha itu duduk, maka nggak diganggu sampai beliau selesai dari tempat duduknya, baru Nabi Yusuf berbicara kepada Zulaikha. Jadi intinya umat Islam yang sekarang, umat Nabi Muhammad ini sebenarnya lebih mudah menjalankan sholat 5 waktu dibandingkan umat-umat terdahulu. Jadi umat sebelum hijrah dulu, sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sebelum perintah 5 waktu, berarti mereka ada kewajiban juga sholat, yaitu sholat malam. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan datangnya dari diri sendiri. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hikmahnya acara, mari kita tutup doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuniyah wa ansallallahu ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam supaya jami qadihi minal anbiya wa mursali wa syahadati wa tabi'in wal mula memori syekh Abdul Qadir Jalani wa subhanahu wa ta'ala wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat ya minhum wa masyayikh Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hadim ya alim ya alim ya alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Salatan min jamil ahwali akan fataqatilana biha min jamil hajat wa yudhunna biha min jamil sa'at arfa'inta ala darajat wa tuqadibuna aswayat min jamil afratna ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MC-nya saya ambil alih dulu ya. Mohon maaf. Acara ke-6 penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.